Oke, kita mulai dulu ya kelasnya. Nanti untuk absensinya saya lakukan di akhir penjelasan saya. Nah, selamat siang semuanya. Untuk hari ini kita topik menggambarnya yaitu tentang apa namanya zona struktur atap plus tampilan atapnya. Jadi seperti yang kalian lihat, saya punya beberapa skema. Jadi kita buat layer baru untuk struktur atap. Jadi layernya terdiri seperti yang terampil. Jadi ada jurai, kuda-kuda, talang, isplang, lekacot, penutup atap, boarding, usuk, rank. Setelah itu cara kerjanya kita copy gambar dari lantai 2 kalian. Yang di copy yaitu dinding, dimensi saja, yang lain nggak usah. Caranya kalian bisa lock terlebih dahulu ya. Kemudian spesifikasinya kita biasanya bagi dua jenis, yaitu genteng dengan yang bergelombang. Untuk model strukturnya mengikuti bentuk soal yang diberikan masing-masing ya. Nah, kemudian apa ya? Untuk struktur boarding CNP-nya struktur boarding atap genteng atap genteng ini saya pakai CNP 150 50 20 2,3 atap gelombang CNP 125 50 20 2,3. Terus untuk struktur usuk ini yang kita pakai usuk hanya di atap ya. Struktur atap genteng ini kita pakai holo aja sekarang. Jadi holo ini semacam baja kotak biasa ya. Jadi baja kotak ini bisa dipasang di gording ya. Jadi kita sudah mengganti, biasanya kalau kita struktur kayu, holonya berupa kayu usuk. Usuknya itu kan biasanya kita pakai ukuran 5/7 atau 4/6. Nah, kalau sekarang untuk apa namanya struktur baja kita ganti ke model ini ya. Holonya pakai baja ringan, kita bisa pakai holonya ukuran 4/4 atau 5/10 deh. Dulu 50 kali 100. Nah, ini tebalnya nanti menyesuaikan deh ya. Terus untuk struktur rank ini juga rank ini di struktur atap genteng saja, jadi ranknya kita pakai rank baja ringan ya. Mungkin ukurannya ini paling 40 kali 60 bisa. Untuk rank baja ringannya speknya kita pakai
ya, 153 kali 0,45. Nah, mungkin speknya nanti kita tulis seperti ini dulu. Nanti untuk modelnya kita gambar lebih detail di gambar struktur atapnya ya. Nah, selanjutnya kita mulai dulu dengan cara kita lihat ini gambar dena lantai 2 kalian. Nah, gambar dena lantai 2 kalian ini kita copy seperti yang tadi saya ketik. Jadi yang lain selain di dinding dan itu kita lock ya. Jadi lock itu yang di sebelahnya gambar matahari ini, yang freeze ini kita lock semua. Kusen juga kita lock. Pokoknya sisakan tinggal dinding dan juga dimensi saja. As boleh deh, as juga kalian copy ya. Nah, setelah itu kita copy ke sebelah. Nah, jadi yang tersisa tinggal seperti ini. Nah, setelah itu di bagian ini kita buka kembali, atau kalau enggak kalian buat layer baru yang tadi saya bilang. Kita buat layer curai, talang, list plan, kemudian ada layer kuda-kuda. Sorry, kayaknya nggak kelihatan ya. Kemudian layer recording untuk rank ya. Untuk rank. Nah, ini layer yang terkait dengan gambar atap ya. Atau kelihatan nggak ya? Kelihatan lah ya di zoom ya nanti. Kemudian curai ini saya ganti, misalnya saya pakai warna biru. Kemudian rank saya pakai warna kuning. Recording saya pakai warna hijau. Terus saya pakai warna merah. Kuda-kuda saya pakai warna putih. Displang saya pakai warna pink. Talang saya pakai warna biru. Dan lain sebagainya ya. Ini sesuai preferensi kalian sendiri. Nah, sekarang kita mau membuat jurainya terlebih dahulu. Nah, jurai yang kalian buat ini sama seperti menggambar teknik ya. Jadi jurai yang dibuat itu membentuk sudut 45 derajat. Nah, di sini kita cari di pertemuan dindingnya ini ya. Nah, ini ya, kalau misalnya ada dinding kan bentuk sudut 15 kali 15, ini kalian modelkan 45 derajatnya. Nah, modelnya seperti ini. Nah, ini yang 45 derajat. Nah, di sini juga sama. Ini kalian bentuk 45 derajatnya. Itu nggak usah besar-besar. Secukupnya saja 45 derajatnya kalian buat. Dan nggak usah terlalu panjang ya. Nah, setelah itu kalian bisa di fillet, radiusnya dibuat 0 dulu, kemudian kalian klik garis jurainya ini, nanti dia bentuk sudut 45 derajat secara langsung ya. Nah,
Setelah itu kalian tarik, lalu kita lihat jurainya, kan jurai luar ketemu jurai luar di sini, seperti konsep biasanya, ditarik membentuk nok ya. Nah, setelah itu kalau kalian lihat di sini balkon, balkon tidak perlu kalian buat atapnya, nanti kita pakai atap sekunder. Nah, di sini kan juga ada pertemuan garis dinding juga di sini. Nah, ini kita tarik garis 45 derajat. Nah, ini kita sering sebut dia sebagai jurai dalam ya. Nah, kenapa kalian sebut sebagai jurai dalam? Seperti yang kita ketahui, kalau dia membentuk dengan bidang horizontal ini, dan bidang horizontalnya ini lebih besar daripada 90 derajat, itu kita sebut sebagai jurai dalam. Sedangkan kalau yang ini, itu kita sebut sebagai jurai luar karena bentuk sudutnya 45 derajat ya. Nah, setelah itu yang lainnya, kalau misalnya nok ketemu jurai dalam, ini bentuk sudut 45 derajat untuk jurai luar. Nah, ini kita berlaku untuk yang titik-titik lain. Ini kalian tarik. Nah, kemudian kalian tarik ke atas. Nah, untuk model awalnya semuanya kalian buat model preset dulu ya. Nanti kalau misalnya ada yang model pelana itu menyusul. Kamar mandi belakang ini juga sama. Kalian tarik 45 derajat. Nah, tapi kalau misalnya ada balkon yang modelnya seperti ini, itu ikutkan di struktur utamanya saja ya. Jadi jangan dipisahkan sendiri, susah nanti kalian buat tekuk-tekukannya ini ya. Nah, kalau misalnya kalian buat desain jurainya pas, ini otomatis knocknya pas berada di tengah ya. Jadi knocknya nggak mungkin bergeser. Nah, seperti itu. Nah, sudah ini ya untuk model struktur jurainya. Nantinya kalau misalnya kalian dapat yang mana yang jadi perisai, contohnya misalnya saya dapat misalnya di bagian struktur yang kanan ya. Kalau misalnya ini kalian sebut ini perisai, ini nanti kalian hapus. Nah, ini kalian teruskan untuk knocknya ya. Ini kalian teruskan ke sini. Ini model untuk atap lananya. Nah, setelah itu tadi saya lupa, asnya juga harusnya ikut di copy ya. Cuma kalau nggak salah ini as saya ini pakai layer apa ya? Oh, layer dev point. Nah, ini as saya, ini saya copy. Nah, di sini. Jadi nariknya bukan dari as ya, tapi nariknya dari pertemuan dinding. Kalau kalian nariknya nanti dari as, otomatis nanti beberapa titik itu hasilnya beda. Nah, modelnya seperti ini. Yang depan dan yang belakang ya. Nah, setelah itu kalian buat yang namanya overstack ya. Overstack saya pakai layer jurai aja deh. Nah, layer jurainya ini kita buat overstacknya itu kita ambil sekitar 1,2 meter ya. Jadi kalian buat pakai polyline aja, mengikuti as dinding terluar. Yang pelana maupun perisai cara pengerjaannya sama. Nah, misal seperti ini. Nah, kita tarik keluar misalnya 1,2 meter ya. Kita pakai offset aja, ini 1,2 meter, depan belakang. Kemudian kita ambil 30 mili, 3 cm untuk list plang atapnya.
Ini ya 30 untuk list plangnya. Kemudian kita punya 30 cm untuk talang airnya. Nah, ini ya modelnya. Nah, talang air ini tidak hanya dipasang di overstack depan, overstack belakang, tapi di bagian samping kiri kanan bangunan ini juga ada ya. Nah, ini talang airnya dibuat dari sini. Dari tepi dinding bagian dalam ya. Nah, ini kita offset 30 cm masuk ke dalam. Nah, ini kira-kira untuk overstack dan talangnya ya. Nah, kita kembali ke jurai. Jadi untuk yang misalnya dapat genteng, seperti yang saya sudah bilang, kita pakai struktur atapnya dengan jurainya. Ini samakan dengan ini ya, WF-nya ini. Jadi kalau genteng kita pakai 250, kalau yang gelombang kita pakai 200 ya. Nah, yang kita maksud ini, kalau kalian lihat WF itu yang disebut misalnya WF 200, ininya yang 100, tingginya yang 200 ya. Ini kita pasang dia posisinya untuk jurai itu miring seperti ini ya. Kalau kalian lihat di sini ada 100 itu lebarnya, 5,5 itu tebal badannya, 8 itu tebal sayapnya. Jadi yang disebut sayap itu yang atas ini. Jadi ini offset 8, terus yang di tengahnya 5,5. Nah, ini yang disebut badannya. Nah, ini kalau misalnya ini dibuat ketebalannya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, di tengahnya ini namanya badan. Nah, di atasnya ini juga sama. Nah, biasanya titik-titik ya dia tebelnya di atas ini. Nah, ini yang akan kita idealisasikan di gambar kalian. Nah, kalau dilihat dari tampak atasnya, otomatis yang kelihatan lebarnya saja. Nah, di tengahnya kita ambil asnya ini untuk dibuat garisnya titik-titiknya itu ya. Nah, jadi kalau misalnya ini saya rencananya pakai genteng, berarti saya multi line-nya, saya pakai yang 125 ya. Kalau kalian dapat yang gelombang ya, ini kalian pakai multi line-nya 100 ya. Ini kalian tarik sampai ke posisi asnya dia. Jurai dalam maupun jurai luar kalian buatnya sama, kecuali knocknya ya. Knocknya nggak perlu kalian buat itu. Nanti kita pakai knocknya dari kombinasi boardingnya ya. Nah, kurang lebih modelnya seperti ini. Nah, selanjutnya biasanya saya rapikan untuk talangnya. Talangnya ini berhenti di jurai terluar ya. Kecuali untuk yang model atap lana ya. Kalau model atap lana dia sampai ke tepi list plank yang di depan ini. Nah, setelah itu boarding sama knocknya ini kita teruskan sampai list plank ya. Kalau misalnya ini modelnya
Kemudian yang ini. Nah, modelnya seperti ini. Kita overstack ya. Talangnya sampai tepi talang, tapi struktur jurainya itu memanjang ya. Nah, struktur jurainya ini yang di bagian dalam ini masuk, yang di struktur jurainya masuk ke dalam. Nah, di bagian jurai dalam itu kan ada talang airnya ukurannya 30 cm ya. 30 cm-nya dibuat sampai ke tepi talang. Yang di belakang juga sama. Strukturnya kalian overstack sampai ke seperti ini. Kemudian untuk talang airnya itu kalian teruskan sampai di sini ya. Nah, selanjutnya ini kalau sudah sampai sini kira-kira modelnya harusnya sudah oke. Nah, sampai sini kira-kira modelnya seperti ini. Nah, yang perlu dilakukan kalau misalnya ini model atap lana, di bagian talangnya ini kita tutup seperti ini ya. Nah, jadi model atap lana itu cuma kelihatan kiri kanannya ya untuk atapnya. Nah, modelnya kira-kira seperti ini kalau misalnya dilihat dari atas. Nah, ini untuk yang sudutnya ini saya hapus dulu. Nah, setelah itu untuk yang bagian asnya ini biasanya kita buat dia garisnya putus-putus ya. Ini kan as jurainya ya. Nah, biasanya saya buat putus-putus, saya asnya saya buat seperti ini. Ini juga jangan lupa kita punya untuk talang airnya ini. Nah, kemudian untuk yang jurai dalam ini posisinya dia apa yang ngomongnya? Talangnya kan di atasnya jurainya, berarti biasanya untuk yang bagian jurai dalam ini juga saya buat putus-putus dia. Nah, yang kelihatan dari atas itu cuma talangnya gini. Ya. Nah, untuk modelnya kurang lebih seperti ini. Ini yang tadi kita sudah nggak pakai, ini bisa dihapus supaya nggak mengganggu. Nah, kurang lebih ini untuk jurai dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita mau ganti ke model kuda-kuda atap ya. Nah, kuda-kuda atap itu modelnya di dalamnya ini dia nutup ya. Nah, tapi biasanya kalau sudah sampai sini, saya biasanya copy terlebih dahulu supaya nggak ganggu. Jadi nanti ada dua versi. Jadi yang nomor 7 ini biasanya saya minta model tanpa atapnya dulu ya.
tampak atap. Kemudian yang di bawahnya ini nomor 8, dana struktur atap. Jadi yang tampak atap ini biasanya saya mainnya di perintah whiteout-nya itu ya. Nah, jadi untuk model atapnya ini biasanya saya tarik keluar, tapi jangan lupa dibuat ininya dulu ya, apa, model boundary-nya, jadi kalian nggak lupa di mana kalian tarik gambar ya. Nah, ini. Nah, ini saya letakkan di luar sini. Nah, biasanya yang di dalam ini saya buat whiteboard-nya ya. Nah, whiteboard ini fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk nutupi gambar kalian ya. Jadi gambarnya itu nggak kelihatan. Nah, di sini kan kelihatan ya, jadi gambar dena kalian kayak ditutupi begitu ya. Jadi ini untuk supaya kita bisa fokus ke bentuk atap yang akan kalian gambar ya. Nah, jadi ini kita kembalikan. Jangan lupa tadi kita sudah pakai patokan di sini. Nah, ini supaya nggak lepas, biasanya saya pakai draw order bring front. Jadi dia di atasnya tadi whiteout yang saya gambar itu ya. Mungkin kalau ada beberapa yang kecil ini bisa digeser whiteout-nya supaya nggak apa nggak menutup. Jadi modelnya jadi seperti ini. Nah ini jangan lupa kita punya yang namanya apa namanya atap sekunder untuk balkon, nanti kita buat juga ya. Nah kurang lebih dia modelnya seperti ini. Nah jadi di sini kan kelihatan kira-kira bentuk atapnya, bentuk talangnya, kemudian dindingnya dan lain sebagainya kan kelihatan ya. Nah biasanya di atas ini kan kita namanya punya hubungan atap ya. Itu yang untuk nutupi knocknya atap itu biasanya saya kasih mungkin di sini 50 cm, 30, mungkin sekitar 15 cm juga. Bentar, saya cari dulu. Itu kalian biasanya sebut knock genteng ya. Jadi knock gentengnya lebarnya sekitar 12 cm. Ada yang 12, ada yang tergantung beberapa tipenya ya. Jadi ada yang knocknya raja, knocknya ratu, atau model apapun nanti kalian bisa coba cari di mana di Google, karena beberapa kan mengikuti apa namanya tutup knock ini ngikuti produk pabrikannya sendiri, karena kan beberapa ada yang industri ya, ada yang 30 cm, ada yang 20 cm. Nah kita ambil rata aja 30 cm ya. Jadi misalnya di sini 30 ya 300 begini. Nah,
kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi dia membedakan antara knock dengan ini. Dan di tengahnya ini kan asnya, knocknya itu bisa dihapus juga ya. Jadi kan sebenarnya dari atas kan nggak kelihatan ya asnya ini. Ini. Nah, kemudian biasanya kalau untuk menandakan model-model yang ini, biasanya saya pakai polyline lagi untuk supaya mengkotai heads yang akan saya buat. Heads untuk bentuk atapnya ini biasanya saya batasi tidak menutupi talang ya. Jadi heads yang saya buat ini mengikuti struktur atapnya itu, tapi tidak mengikuti posisi talang. Ya, jadi kalau kalian heads nanti, misalnya saya pakai di sini, biasanya untuk yang genteng saya pakai headsnya AR RSHKE. Jadi kalian cek di patternnya ini, kalian cari RSHKE. Kemudian saya pilih select objeknya, select. Nah, saya kasih. Ya, ini bentuk atap gentengnya. Nah, untuk yang lain modelnya juga cara kerjanya sama ya. Jadi kalian buat pakai polyline. Nah, yang kalian harus perhatikan itu kemiringannya dari atap kalian ya. Jadi misalnya miringnya di sini. Ingat yang ditutup hanya yang di sebelahnya talang. Talangnya ini jangan sampai tertutup ya. Kalau misalnya sebenarnya nanti pas pelaksanaannya itu talang ini nanti keluar sekitar atap ini masuk sekitar berapa ya? 15 sampai 10 cm kalau nggak salah. Jadi nggak persis di sebelah talang ya. Jadi talangnya itu berada biasanya di bawahnya penutup atap ini. Jadi penutup atap ini, nah, kenapa ini keluar supaya airnya itu lebih dari talangnya ini ya. Jadi nggak kembali apa, nggak cuma nempel ya, kita ibaratkan. Ini juga sama. Jadi ini keluar sekitar 100. Nah, ini juga caranya sama, tinggal di heads. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Arah kemiringannya harus kalian atur di angle-nya, misalnya 90 derajat seperti ini. Jadi arahnya dia turun ke sebelah kanan ya. Nah, kalau yang sebelah kirinya juga sama. Kalian pakai polyline untuk mengikuti bentuk atapnya yang kalian mau ya. Ini 180. Sorry, 270. Nah, model-model yang lain nanti kalian lengkapi sendiri, kira-kira seperti itu. Ini untuk bentuk atapnya ya. Kalau yang depan ini nggak ada talang, jadi kalian nggak usah ngikuti apa posisi talangnya yang samping ini ya. Jadi ini
Dari depan tuh kelihatannya langsung full. Nah, seperti ini ya. Nah, yang kecil ini juga sama, ini kalian buat. Tapi yang harus kalian ingat, posisi miringnya ini nggak ngikuti diagonal ya. Seringkali saya lihat itu mengikuti diagonal. Nah, ini salah ya. Ini modelnya tetap 90 derajat ke kanan gini ya. Jadi atapnya itu airnya itu turun ke talang yang miring ini loh. Talang di mana? Curai dalamnya ini ya. Bukan berarti kamu buatnya nanti ngikuti diagonal. Seringkali saya lihat itu anak-anak buatnya miring kayak gini. Dia asumsinya turunnya ngikuti genteng. Ini turun masuk talang. Tapi bukan ya. Kalau kalian lihat di lapangan, dia selalu pokoknya kemiringannya 0, 90, 180, atau 270. Jadi nggak ada ceritanya genteng ngikuti diagonal kemiringannya talang seperti ini ya. Nah, selanjutnya nanti kalau kalian sudah selesai semua, dihitungkan, ditutup, ini dikasih diameter 10 cm ya, diameternya. Nah, ini kan yang saya beri contoh untuk atapnya yang model genteng ya. Kalau misalnya yang model asbes gelombang, ini kemiringannya juga sama. Saya biasanya mainnya di angka plus. Untuk hedge-nya saya main di plus atau ANSI 31. Ini juga sama, ini kalian sesuaikan, misalnya jarak ininya sekitar segini ya. Nah, ini ya kalau ini model yang apa? Gelombang ya. Kalau misalnya kalian kesusahan, kalian ambil aja ANSI 31, ini juga bisa. Nah, modelnya seperti ini. Tinggal kalian sesuaikan ya pilihannya. Untuk yang arah depan belakang silakan kalian atur. Kemudian untuk lubang talang ini diameternya 10 cm. Sama seperti yang saya sudah biasa ajarkan. Jangan lupa antara jari-jari maupun diameternya ya. Nah, ini jangan ditaruh di bagian overstack dari jurainya ya. Jangan ditaruh di sini. Karena apa? Karena kalau kamu taruh di sini berarti jurainya kamu potong ya. Kamu lubangi cuma untuk perletaan dari talang ya. Ini yang di depan maupun yang di samping ini juga harus ada ya. Jarak pasangnya sekitar 3 sampai 4 meter. Nah, dari lubang talang ini pipa talangnya biasanya masuk kemana? Pipa talangnya biasanya masuk ke tembok. Tembok kita pakai ukurannya 15 cm, jadi pipa talang ini biasanya kita pakai yang ukuran 4 dim atau 10 cm. Supaya apa? Supaya tidak keluar dari tembok. Jadi pipanya itu bisa rata ke permukaannya tembok ya. Nah, ini kita pasang 3 sampai 4 meter. Jangan lupa kalian pasang ya 3 sampai 4 meter. Posisinya kalau bisa dekat struktur kuda-kuda. Tapi kalau nggak bisa ya kalian taruh dulu aja sementara 3 sampai 4 meternya di mana. Dan selalu harus ada ya. Di overstack ini juga sama diberikan untuk lubang talangnya. Seperti ini ya kurang lebih. Kiri kanan ya, saya nggak nyontohkan semua, tapi nanti kalian harus lengkapi sendiri. Nah, selanjutnya itu ada namanya atap sekunder. Nah, atap sekunder di sini dinding saya hilang. Nah, dindingnya hilang. Nah, kembali. Nah, untuk struktur atap sekunder itu kalian ambil dari sini, itu kalian ambil asnya balkon. Nah, itu biasanya saya offset 60 cm keluar. Nah, modelnya seperti ini ya. Setelah itu saya offset untuk list plangnya 30 mili, 3 cm. Kiri kanan depan ini. Kemudian ada 30 cm kembali masuk ke dalam. Ini untuk yang namanya talang airnya ya. Nah, ini talang air.
Penempatannya di bawah dari atap ini ya. Nah, ini biasanya kita letakkan di sini. Nah, untuk bagian yang tertutup atap, nah yang kelihatan kan bagian tinggal ini aja ya. Nah, biasanya saya buat di sini. Nah, ini kan talang air, kemudian atapnya itu tinggalin kotak ini aja. Nah, jadi yang tinggal itu yang di sini aja. Nah, sedangkan kan sisanya di bawahnya. Nah, nah, ini biasanya kalau untuk semuanya kita ambil rata aja, kita pakai asbes gelombang, karena kan kemiringannya kecil ya. Nah, biasanya kan modelnya seperti ini. Jangan lupa ini keluar sedikit. Nah, kurang lebih modelnya seperti ini. Nah, ini nggak sebenarnya nggak cuma segini ya. Jadi dia itu full sebenarnya dari sini sampai sini. Nah, kalau kita tarik dia keluar, untuk model atapnya itu di sini. Ini ya model atapnya itu sebenarnya seperti ini. Cuma kalau misalnya kita lihat dari sini ya cuma ini aja. Karena kan dia tertutup atap utamanya ya. Nah, jangan lupa di sininya juga ada talang air diameternya 10 cm ya. Saya ingatkan diameter bukan jari-jari. Nah, nantinya kita buat untuk struktur atap kuda-kudanya belakangan ya. Nah, sampai sini dulu kira-kira ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ke kuda-kuda atap ya. Jadi kuda-kuda atap, seperti yang kita tahu, kuda-kuda ini fungsinya untuk menahan struktur atap kalian ya. Nah, nah struktur atap kalian ini kita pakai kuda-kudanya sama dengan struktur ini. Jadi kalau misalnya WF-nya 125 ya kita pakai WF-nya 250 ya kita pakai kuda-kudanya 250 juga ya. Nah, kuda-kuda ini posisi penempatannya di tiap pertemuan noknya. Nah, perletakkan kuda-kuda sama seperti yang kita ketahui, jangan menempel di atas dinding, tapi menempel di sisi dinding, tapi diam di atas dindingnya ya. Nah, kuda-kuda kita letakkan di sini. Di semua bagian yang bisa kalian kasih kuda-kuda ya.
Modelnya seperti ini ya. Jadi dia berdiri di atasnya struktur tembok. Nah ini biasanya yang Bulani nggak kepingin kalian nempelkan di tembok ya. Jadi ditaruh di atasnya tembok. Nah yang lainnya juga sama, kalian kasih depan belakang. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau misalnya modelnya agak kesulitan untuk peletakan ini, bentuknya nggak bisa segitiga, kita punya opsi namanya kita memperpanjang jurainya ya. Jadi jurainya itu bisa kalian perpanjang hingga ke atas dinding ya. Jadi di sini kita perpanjang. Nah, ini untuk opsinya. Nah, itu pun kita bisa lakukan di bagian ini ya. Kalau misalnya ini kesulitan, kalian pasang struktur kuda-kudanya. Jadi kalian bisa perpanjang jurainya ya. Misalnya yang seperti ini, kalian mau pakai opsi perpanjang jurai, silakan. Modelnya jadi seperti ini. Ini yang nggak saya kasih perpanjangan ya. Nah, setelah itu kita bisa buat, setelah kuda-kuda selesai, kita bisa buat yang namanya boarding ya. Nah, kita ganti dulu layernya boarding. Nah, seperti yang kita pakai, ini kan saya pakai contoh genteng ya, jadi saya pakai 150. Jadi saya pakai 150 untuk tingginya, 20 dulu untuk kupingnya. Ini, kemudian di sini lebarnya 50, tingginya 150 ke bawah, sampingnya 50, ke atasnya 20. Nah, setelah itu tebelnya 2,3. Ini kecil sekali memang boarding. Boarding itu dari hot roll, cold hot, apa ya, sientil tuh dari plat yang ditekuk kalau kita bilang ya. Tapi platnya juga nggak plat yang tipis, karena platnya 2 mili. 2 mili itu tebel ya. Kalau kamu tekuk pakai tenaga manusia ya, mungkin kalau kalian harus jadi yang model pesumo dulu baru kuat untuk nekuk ini ya. Nah, setelah kalian buat modelnya, untuk atap yang model genteng itu kita miringkan sekitar 30 sampai 35 derajat ya. Kalau untuk yang gelombang kita miringkan antara 15 sampai 20 derajat. Nah, ini kita rotate sekitar 30 derajat karena saya pakai untuk yang apa namanya? Genteng. Kemudian saya proyeksi untuk yang bagian tepi, puncak, kemudian paling tepi kanan ya. Nah, ini kita pindahkan ke tepi talang air. Ini kemudian kita geser sekitar 5 cm. Nah, ini kita proyeksikan sampai ke tepi jurai terluar kalian ya. Kita pakai extend. Nah, modelnya seperti ini. Jadi dia langsung perpanjang ya, yang warna hijau ini. Nah, setelah itu kita biasanya tekuk, mengikuti posisi kuda-kuda. Ini kalian pakai mirror, kalian ambil asnya, kemudian kita trim aja bagian yang kita tidak perlukan ya. Nah, sisanya tinggal kalian mirror seperti ini. Nanti kalau misalnya kalian buatnya presisi, otomatis nanti dia seharusnya kembali ke posisi awal. Dengan asumsi kalian bentuk atapnya full perisai, tapi kalau ada pelana pasti nggak kembali ke awal ya. Nah, kalau mau ngecek paling gampang itu kalian ukur kalau pada saat presisi kiri kanan ini harus sama jaraknya. Misalnya ini 5 cm kamu geser ke kiri,
eh, yang di sini harus 5 cm juga kamu geser ke kanannya. Itu untuk mengukur gambar kalian tuh presisi atau enggak. Karena kan kita mirror aja 45 derajat. Nah, kalau untuk yang plana, otomatis posisi gordingnya dia berakhir di tepi lisplang posisi ini ya. Nah, sedangkan kalau yang di sini, ini kita ikut muter kembali, kalian mirror di aksnya terus. Nah, ini kita potong di asnya. Nah, sampai di tepi ujung. Ya. Nah, ini untuk boarding yang di dalam ya. Nah, setelah tepi biasanya saya buat yaitu untuk yang knock-nya ya. Knock-nya posisi boardingnya juga masih sama. Ini kita geser ke as knock-nya. Setelah itu kita geser, biasanya saya main angka 5 cm kiri, 5 cm kanan ya. Biar nggak terlalu jauh. Main di mirrornya aja. Jadi ini cuma kombinasi trim, extend, mirror, trim, extend, mirror. Jadi nggak ada komen perintah yang lain. Cuma konsep pikirnya kalian harus tahu boarding itu fungsinya untuk apa, pusuk itu apa, rank itu apa ya. Nah, ini kira-kira untuk boardingnya. Jadi boarding itu struktur yang menahan. Jadi kalau misalnya nanti kalian dapat yang gelombang, otomatis dari boarding ini langsung ke penutup atapnya. Jadi kalian nggak usah gambar usung, nggak usah gambar rank. Tapi kalau misalnya yang semisal kayak dapat genteng, nanti harus ada gambar usung ranknya ya. Nah ini saya tarik garis untuk saya kemudian tahu ini kita harus pasang di jarak berapa ya. Nah, kalau misalnya yang kalian dapat genteng, itu jarak pasangnya lebih jauh sedikit daripada yang eh, gelombang. Gelombang kan agak rapat ya untuk pasang boardingnya karena dia nggak ada usuk, nggak ada reng ya di atasnya. Nah, di sini kita biasanya bagi, kita ukur dulu ya. Jadi kita pakai. Di sini misalnya kita cek panjangnya dia itu kurang lebih sekitar 4 meteran ya. Ini ya, delta X-nya 4 meter 312 nih, 4312. Nah, dari sini biasanya ukurannya saya bagi, kalau misalnya genteng ya saya bagi sekitar 3 deh. 1 meter lebih juga nggak masalah, 1,4. Nah, kalau yang gelombang itu juga kalian bagi sekitar 4 atau 5 deh. Jadi jarak pasangnya kurang lebih ya sekitar 90 sampai 1 meteran. Karena panjang asbes gelombang di pasaran lebarnya itu kurang lebih segitu. Jadi ini untuk nahan supaya dia bisa dipasang ya. Nah, setelah itu kita copy aja posisinya untuk boardingnya di posisi divide yang sudah ada ini ya. Nah, garis bantunya bisa saya hapus. Nah, sisanya tinggal kalian buat keliling. Nah, pertanyaannya untuk yang kecil itu gimana? Yang kecil juga sama. Jadi untuk yang kecil ini, atap yang ini, itu juga sama kalian harus buatkan boarding knock-nya. Itu nggak perlu kalian ngikuti jarak yang harus sekitar 1 meter atau enggak. Karena apa? Karena ini untuk mikul atapnya. Kalau yang atas nggak ada, otomatis kan nggak bisa ya. Mungkin memang agak terlihat rumit di bagian ininya karena terlalu banyak elemen, tapi ini uh, supaya atap kalian bisa berdiri ya. Nah, nanti yang lainnya ini tinggal kalian lihat apa ya.
Nah, ini beloknya pokoknya semuanya di setiap itu ya, apa namanya, ke curai terluarnya ya. Nah, untuk yang depan-depan ini silakan kalian tambahkan sendiri ya. Nah, yang tadi saya lupa kalau misalnya penutup atap ini kan tadi ada kuda-kuda ya. Jangan lupa juga ada yang namanya setengah kuda-kudanya ya. Setengah kuda-kuda penempatannya di bagian yang kecil ini ya. Dan di depan. Ya. Jadi ini yang Oh, Pak, mau tanya. silakan. Cara ngetrim multiline itu gimana ya, Pak? Kalau saya ngetrim multiline biasanya hilang semua, Pak, multiline-nya. Oh, ini kan multiline. Ini Iya, kan Pak. line. Jadi multiline nggak boleh nggak ada batasnya. Jadi kalau kamu mau nge-trim, kamu harus punya batas dulu. Misalnya ini sama ini, kamu tahu line-nya. Ya udah kamu potong. Hilang dia. Oh, ya, makasih, Pak. Ngerti? Jadi Iya, kamu Pak. harus punya boundary. Jadi batasnya kiri kanannya dulu baru kamu bisa motong. Kalau enggak nggak bisa pasti. Ya, kalau multiline begitu. Iya, Pak. Makasih, Pak. Pak, aku juga mau tanya, Pak, cordingnya, Pak. Cording yang di bawah itu kenapa beloknya ke bawah, nggak belok ke atas saja, Pak? Mana? Ini. Yang bawah kanan itu. Ini. Iya, itu kenapa belok ke Kan nggak bawah? punya jurai lagi. Gimana caranya saya belok ke atas? Oh, jadi selalu ke bawah ya. Oke, Pak. Ya. Nah, boardingnya itu masih ada yang untuk overstack ini juga sama. Jadi kalian geser 50 dari tepi. Jadi kalian offset 50 dari sini. Kemudian yang lainnya tinggal ngikuti ukuran ini aja. Kita main di offsetnya. Nah, untuk warnanya kita tinggal match crop aja. Nanti dia warnanya ikut berubah ya. Nah, kalau ini kurang panjang tinggal di extend. Nah, modelnya seperti ini. Ini juga sama ya. Modelnya seperti itu. Nah, kira-kira sampai sini dulu untuk penjelasannya. Kita coba dulu ya.